Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Sebelum kita memulai materi responsi logika pertemuan 14, perkenalkan nama saya Chris Felix William, NPM 2417051021, dari jurusan Ilmu Komputer kelas A. Di sini saya akan membahas materi logika, yaitu bertentangan dengan metode Queen-Mescli. Jadi di sini ada pengertian dan contoh soal. Pengertian dari metode Queen-Mescli atau metode tabulasi adalah sebuah metode yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean, khususnya fungsi boolean yang memiliki jumlah berubah yang besar di atas 6 buah. Di sini ada contoh soal. Diketahui persamaan boolean itu ada f, w, x, y, z sama dengan 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 15. Tentukan penyederhanaan menggunakan metode Queen-Mescli. Jadi sini kita ada step. Jadi sini pertama adalah step 0. Jadi step 0 ini adalah identifikasi fungsi boolean. Tentukan fungsi boolean yang akan disederhanakan dan buat daftar semua minterm dalam fungsi. Konversi ke biner. Ubah setiap minterm menjadi representasi biner berdasarkan jumlah variabel dalam fungsi. Nah, ini adalah tabel yang step ke 0. Di sini kita lihat kalau misalnya ada 1 sampai 15, W-nya 0001111, X-nya 0111000001 dan seterusnya. Pertemuan kemarin kita udah belajar kalau tentang minterm ya, guys. Lanjut lagi kita ke step 1. Step 1 ini adalah membuat tabel grup minterm dengan mengelompokkan jumlah angka 1 di binrep yang jumlahnya sama banyak. Misalnya grup 0. Grup yang angka satunya itu berisi 0 buah. Grup 1, grup yang angkanya satunya berisi 1 buah dan seterusnya. Ini ada tabel 1, tabel grup minterm namanya. Di sini kita lihat ada MO, M1, M4, M8, M6, M9, M10, M7, M11 dan M15. Di sini kita lihat nih ada W, X, Y, Z. Ada 000, terus ada 0100, ada 1000 dan seterusnya. Notesnya adalah karena jumlah linternya ada 4, maka grup yang terbentuk maksimal sampai grup 4. Step kedua yaitu bandingkan setiap minterm dalam grup dengan minterm di grup berikutnya. Lanjut, temukan match pair, dua minterm yang dapat digabungkan jika mereka berbeda hanya dalam satu digit. Lanjut, jika dua minterm dapat digabungkan, gantikan digit yang berbeda dengan tanda strip. Misalnya 010 dan 110 dapat digabungkan menjadi strip 10. Step 2.1 yaitu bandingkan minterm grup 0 ke grup 1 yaitu M0 dengan M1, M4 dan M8. Bandingkan minterm grup 1 ke grup 2 yaitu M1, M4, M8 dengan M6, M9 dan M10. Lanjut, bandingkan minterm grup kedua ke grup 3 yaitu M6, M9 dan M10 dengan M7 dan M8. Maksudnya M11. Lanjut bandingkan minterm grup 3 ke grup 4 yaitu M7, M11 dengan M15. Tabel 2 ini adalah hasil dari step 2.1 tadi. Kalau kita lihat lagi situ ada M1 sampai M9, M4 sampai M6, M8 sampai M9 sampai seterusnya. Satu hasil perbandingan yaitu dari grup 1 ke grup 2. Nah, di sini kita lihat tuh ada strip 001, 01 strip 0. Lanjut lagi ke step 22. Berdasarkan tabel 2 tadi, kita bisa tahu nih kalau misalnya minterm itu dibandingkan grup 0 ke grup 1, grup 1 ke grup 2, grup 2 ke grup 3. Lanjutkan proses ini sampai tidak ada lagi minterm yang bisa digabungkan lebih lanjut. Lanjut lagi ke tabel 3 hasil dari step 2.2 tadi yaitu ini ada ya ini. M8, M9 sampai M10, M11. Lanjut lagi ke step 3. Berdasarkan tabel 3 yang ini kita
buat kolom yang mencantumkan semua prime implicand atau PI. Maaf. Terus lanjut lagi ke tulis semua minterm yang tidak di strip tersebut dalam tabel 4. Sertakan juga minterm yang tidak masuk ke tabel 3. Prime implicand minterm yang tidak dicentang di tabel sebelumnya. Lanjut. Tabel 4. Ini adalah prime implicate PI. Teman-teman bisa ngelihat. Ini PI-nya. Note, suku atau PI yang sama cukup ditulis satu kali aja. Lanjut lagi ke step 4. Step 4, jabarkan minterm dari soal ke tabel dan berikan bintang sesuai minterm involvednya. Lanjut, lingkari minterm yang hanya punya satu bintang per kolom dan beri checklist mintermnya. Ini adalah SPI yang kita baca tadi dari step 4. Di sini kita lihat kalau misalnya ada M1, M9, ada tanda bintangnya di lingkaranin. Lanjut. Step 5 adalah melihat minterm yang belum di checklist dan cari di minterm involvednya. Di sini kita lihat ada yang dilingkari warna kuning. Itu dicari minterm involvednya ya. Dan inilah hasil dari penyederhanaannya. Oke, itu saja sekian dari saya. Apabila ada kata-kata atau perbuatan yang gak enak buat didengar, saya mohon minta maaf. Selamat malam, terima kasih.